Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Naili Arifiati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Cirebon, dengan NIM 2306731059. Saya mengajar di SD Kalinyamat Wetan 2, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 6 dengan materi tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran ke-1. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas. Guru siap. Berdoa mulai. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nizam, Bu. Belum berangkat ya? Kenapa Nizam sudah berangkat hari ini? Sakit, Bu. Mau sakit ya. Marilah anak-anak kita doakan bersama supaya Nizam diberi kesembuhan dan bisa berangkat seperti sedia kala untuk belajar di kelas kita. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sudah siap belajar hari ini anak-anak? Siap, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau cek kerapihan baju dulu. Coba, oh ini Mas, keratnya kurang betul ya, tolong dibetulkan ya. Ya, yang lain sudah rapi ya? Iya, alhamdulillah kalian sudah siap menerima pelajaran untuk hari ini. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini supaya semangat ya, kita nyanyi dulu. Mau tidak anak-anak? Mau, Bu. Oke, kita nyanyi dulu lagu nasional yang judulnya Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah bendera
tahunya besar. Kalau tahu peletok itu tahunya kecil. Betul tidak, Nana? Betul sekali. Itu yang membedakan tahu aci dengan tahu peletok. Tahu aci tahunya itu lebih besar, dan kalau tahu peletok tahunya lebih kecil atau lebih sedikit. Terus Mas Pandi, ya. Nah, sekarang Ibu ini akan mengingatkan kembali lagi. Tadi reklame kamu sudah tahu, ya, alat untuk mempromosikan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, jenis-jenis reklame itu ada apa saja ya? Ya, baliho, spanduk, poster, brosur, iya ada buklet. Nah, sekarang kalian perhatikan ke depan sini. Nah, ini kalian perhatikan, lihat. Nah, ini gambar apa? Kalian tahu tidak ini gambar apa? Tahu tidak? Tidak tahu. Nah, Ibu beritahu. Di depan ini yang Ibu tampilkan adalah gambar buklet. Gambar apa, anak-anak? Buklet. Nah, ada macam-macamnya ini buklet. Nah, ini ada yang bentuknya lembaran yang dilipat-lipat, ya, kecil. Ada lagi yang seperti ini. Ya. Nah, ini bentuknya bagaimana ini? Oh iya, seperti buku kecil, betul, ya. Ada yang seperti buku kecil, ada yang tadi bentuknya dilipat-lipat, ya. Berikutnya ini juga dilipat tapi ukurannya lebih besar, betul. Berikutnya, nah ini juga bentuknya kecil. Nah, di dalamnya itu ada apa saja ini? Ada apa? Gambar dengan iya, ada gambar dan tulisan. Nah, sudah jelas anak-anak? Sudah jenis buklet. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, dengan mengamati gambar melalui PowerPoint dan membaca langkah-langkah pembuatan, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri buklet secara benar. Yang kedua, dengan mengamati media konkret, peserta didik mampu membuat buklet secara tepat. Yang ketiga, melalui video pembelajaran langkah-langkah membuat buklet, peserta didik mampu mengkreasikan hasil buklet dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil proyek dengan percaya diri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan. Ibu tanya dulu, apa itu buklet? Siapa yang tahu apa itu buklet? Nah, pengertian buklet. Apa itu buklet? Betul sekali. Buklet itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk promosi. Jelas pengertian buklet, anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Nah, buklet itu terdiri dari apa? Berlembar-lembar kertas yang digabungkan menjadi satu. Iya, buklet bisa berbentuk kertas yang dijilid, ya. Nih, seperti buku atau kertas yang dilipat. Nah, bentuk buklet bagaimana? Bisa ditentukan pada tujuan pembuatan buklet tersebut. Nah,
ada 3. Yang pertama, sifat buklet adalah sebagai media promosi kepada siapa? Masyarakat. Kepada masyarakat luas, kepada khalayak ramai. Ya, itu sifat buklet. Sifat yang kedua, pada umumnya buklet digunakan pemilik usaha untuk melakukan promosi produknya. Nah, ini dipromosikan dulu supaya usahanya itu terkenal, ya. Yang ketiga, pada lembaga masyarakat atau pemerintahan juga memanfaatkan buklet sebagai media apa? Sosialisasi, himbauan, dan atau penyuluhan kepada masyarakat. Ini adalah sifat-sifat buklet. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas, Bu. Ya. Berikutnya ini ada fungsi buklet. Fungsi buklet di sini ada 4. Apa saja? Yang pertama, sebagai Iya, sebagai media promosi langsung sebuah produk. Yang kedua, sebagai yang berisi tentang berbagai jenis produk. Nah, di sini ada berbagai macam jenis produk itu dibukukan, ya, katalogkan. Yang ketiga, sebagai company file. Apa itu company file? Untuk menyimpan dokumen, ya. Yang keempat, sebagai manual buku atau buku petunjuk. Buku petunjuk penggunaan suatu produk. Jelas untuk fungsi buklet anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Nah, berikutnya ada ciri-ciri buklet. Ciri-ciri buklet di sini ada 5. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah bukunya berukuran kecil dan tipis, ya, yang dapat dilihat menjadi 2 bagian. Jadi buku itu, buklet itu bukunya tipis, kecil, ya, tidak tebal, ya. Ini ciri-ciri dari buklet. Yang kedua, buklet berisi informasi mengenai sesuatu tulisan atau gambar. Berarti di dalamnya itu ada tulisan dan ada gambar, ya. Berikutnya, yang ketiga, kenampakan buklet itu berupa gambar dengan warna yang menarik. Ya, biasanya di dalamnya itu diberi warnanya menarik sekali supaya pembacanya apa ya? Berminat, ya, suka, ya. Berikutnya, jumlah halamannya itu tidak lebih dari 30 halaman bolak-balik. Berarti lebih sedikit, ya. Lebih dari 30 halaman bolak-balik. Struktur isinya itu seperti buku, ada pendahuluan, ada isi, dan penutup. Hanya saja cara penyajiannya itu isinya jauh lebih singkat daripada sebuah buku. Ya, jelas untuk ciri-ciri buklet anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Nah, untuk materi yang Ibu sampaikan sudah jelas, sudah paham? Sudah. Ya, betul. Baik, ini Ibu lanjutkan sebentar. Ibu minta sekarang kalian membentuk kelompok. Coba membentuk kelompok. Coba bentuk kelompok, yuk.
Nah, sudah membentuk kelompok semua? Kebagian kelompok semua ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan melihat contoh-contoh buku tentang kearifan lokal yang ada di daerah Tegal. Kalian simak ya. Contoh yang pertama, buku tentang makanan. Jadi, di dalamnya berisi tentang jenis-jenis makanan. Misalnya, makanan khas daerah Tegal, yaitu tahu aci, empat gabut, dan lain-lain. Yang kedua, buklet tentang minuman, berisi jenis-jenis minuman. Misalnya, minuman khas daerah Tegal, yaitu koci, wedang ronde, wedang jahe, dan lain-lain. Yang ketiga, buku tentang kebudayaan, berisi tentang macam-macam kebudayaan yang ada di daerah Tegal. Misalnya, sedekah bumi, sedekah laut, dan lain-lain. Nah, itu semua beberapa contoh buklet yang dapat Ibu berikan. Masih banyak contoh buklet tentang kearifan lokal lainnya yang ada di daerah Tegal. Kalian bisa membuat buklet sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Terima kasih. Selamat mengerjakan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan pada video pembelajaran. Kalian paham? Paham. Macam-macamnya? Jelas? Jelas. Baik. Kalau kalian jelas, sudah paham, Ibu ada tugas untuk kelompok. Ya, nanti kalian kerjakan. Coba bahan dan alat yang sudah kalian persiapkan dari rumah silahkan dikeluarkan. Jadi Ibu bagikan LKPD-nya.
dulu ya. Kelompoknya Mas Rio, silakan Mas. Coba dibacakan Mas Randy hasil proyeknya pada teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami. Buklet tentang makanan dan minuman khas Tegal. Ya. Apa saja isinya? Rujak teplak Ya. diolah dari beragam sayuran yang direbus seperti kangkung, Ya. daun lemayung, daun pepaya, dan berbagai sayuran lainnya yang menjadi ciri khas dari makanan khas Tegal ini adalah tambahan sambal. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Ya. Buklet kearifan lokal makanan khas daerah Tegal. 1. Tahu aci. Tahu aci adalah salah satu kuliner khas kota Tegal, Jawa Tengah. Tahu aci yang khas Tegal dibuat dari tahu kuning yang dibelah hingga berbentuk segitiga sama kaki. Agar terasa gurih, adonan aci itu diberi bawang putih, kucai, dan rempah-rempah selanjutnya. Tahu aci digoreng sampai matang. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kelompok kami dari kearifan lokal kerajinan daerah Tegal. Ya. Salah satu kerajinan tangan yang dibuat dari kulit sapi dan menjadi produk sepatu dan sandal kerajinan tangan kulit tersebut berada di Desa Petabongan, Kabupaten Tegal dan di Kelurahan Tunon, Kota Tegal. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Yoga dan kawan-kawan. Silakan kembali ya, silakan dikumpulkan. Nah, sudah semua ya? Ini mempresentasikan ya? Sudah ya? Iya, baik. Nah, setelah ini Ibu ada LKPD yang harus kalian isi. Nah, ya, ini Bu bagikan masing-masing tulis nama dan kelas. Ini untuk LKPD yang kedua. Sudah selesai anak-anak? Ya, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan sini. Nanti Ibu nilai. Satu kelompok masing-masing dikumpulkan. Nah, dari pembelajaran ini apakah kalian sudah paham mengenai buklet anak-anak? Jadi buklet itu apa ya? Pengertian buklet itu apa? Adalah salah satu alat yang digunakan untuk promosi. Iya, betul sekali. Salah satu alat yang digunakan untuk promosi. Betul sekali. Ciri-ciri buklet apa saja coba? Buku berwarna putih. Ciri-cirinya bukunya ukurannya kecil. Betul. Siapa lagi yang tahu ciri-ciri buklet? Halamannya tidak lebih dari 30. Iya, halamannya tidak lebih atau kurang dari 30 halaman. Siapa lagi yang tahu? Bagaimana warnanya? Coba isi bukletnya bagaimana? Iya, betul sekali. Gambar dan warna menarik. Nah, sekarang sudah paham tentang buklet hari ini? Sudah paham. Apakah kalian suka ada pembelajaran hari ini? Yang kalian sukai itu apa pada pembelajaran hari ini? Coba Ibu pengen tahu. Iya, gambarnya menarik. Lagunya bagus-bagus, semangat ya, memberi semangat. Apa lagi yang mau memberikan? Oh iya, Mas Pandi suka ice breakingnya tadi, ya. Jadi kita suka ya untuk pembelajaran hari ini. Suka. Beri tepuk tangan
jaga dan kita lestarikan agar bisa menjadi ciri khas, ya, ciri khas masyarakat Tegal yang bisa dikenal di berbagai daerah atau di kota lain. Setuju anak-anak? Setuju sekali. Kita harus menjaga kearifan lokal kita, ya. Nah, sebelum pelajaran kita selesaikan, Ibu minta nyanyi dulu. Mau tidak?